Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Umi Fatona selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantul beserta Bapak Ibu Guru PTK SD Negeri 1 Bantul, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di ruang PKG untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Bantul. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dengan agenda yang pertama yaitu pembukaan, dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantul dan kepada Ibu Umi Fatona MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu PTK SD 1 Bantul, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan. Hari ini namanya kegiatannya di praktisi komunitas praktisi. Namanya komunitas praktisi, banyak nama-nama komunitas praktisi, kompil dan sebagainya. Nah, dalam komunitas praktisi ini nanti akan diisi oleh Pak Rudito selaku guru penggerak yang ada di SD 1 Bantul. Judulnya Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif di SD 1 Bantul. Bapak Ibu sudah pernah membaca ini di PMM? Sudah belum? Belum ya. Nah, untuk ini Pak Rudito, Bapak Ibu belum ada yang membuka begitu, sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Rudito. Hari ini Pak Rudito sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan diseminasi. Monggo didengarkan dengan baik, dengan ikhlas. Ikhlas betul Bapak Ibu? Ada yang belum makan siang? Sama ya, sama dengan saya kalau belum makan siang. Jadi nomor 1 adalah ikhlas Bapak Ibu. Apa yang dengan berikan dengan ikhlas itu nanti insya Allah akan menjadi pahala kita semua. Itu ya Bapak Ibu. Monggo dilaksanakan kegiatan ini dengan baik. Setelah ini nanti jangan pulang, nanti kita akan ada kegiatan untuk sekolah kita menanggapi tanggal 23 Oktober. Kita akan ada tamu dari BPPD tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di SD 1 Bantul sebagai sekolah penggerak. Nanti kita siap-siap dalam waktu Ahad, Jumat, Sabtu untuk melaksanakan persiapan untuk kunjungan lapangan namanya ini Bapak Ibu. Memang pekerjaan kita banyak sekali, step by step selalu kita kerjakan begitu. Itu saja Bapak Ibu, semoga kegiatan nanti berjalan lancar. Begitu, demikian ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Fatona yang telah berkenan memberikan sambutannya. Dan Bapak Ibu, monggo seperti tadi disampaikan oleh Bu Umi, kita mempersiapkan diri sebaik mungkin terkait dengan kegiatan kunjungan semuanya ya Bapak Ibu ya. Dari guru kelas sampai guru mapel, monggo untuk mempersiapkan. Dan yang pasti jangan menunda pekerjaan ini, mudah-mudahan nanti semuanya bisa lancar. Amin. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, dan sepenuhnya waktu kami berikan kepada Pak Rudito Isa. Dan kepada Pak Rudito dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah SD Sarulatul Ibu Umi Fatonah MPT. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru dan karyawan SD Negeri Sarulatul. Yang pertama, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk matur ke hadapan Bapak Ibu semuanya, yang ini pada dasarnya adalah kami mendapatkan tugas dari iklan yang saya ikuti untuk mendiseminasikan apa yang sudah kami dapat kepada Bapak Ibu semuanya, dengan harapan nanti ini dapat merubah pemahaman Bapak Ibu yang mungkin ada yang kurang nanti bisa ditambah, karena saya yakin ini nanti insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya juga spesial buat teman-teman semua, terima kasih telah memberikan support pada acara ini. Semoga apa yang Bapak Ibu laksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, bahwa yang akan saya sampaikan nanti adalah berputar khususnya dengan budaya positif. Mungkin nanti kita bisa tahu sebenarnya di sekolah kita sudah berbudaya positif atau belum. Nah, tapi nanti untuk menerapkan di sekolah kita butuh berkolaborasi, artinya tidak bisa Bumi sendiri melaksanakan sendiri, saya sendiri, yang lain guru kelas sendiri. Ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Harapannya ini nanti tercipta budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, saya mengamati bahwa untuk materi ini saya yakin sepenuhnya sudah kompetensi yang ada di sini sudah dikuasai sepenuhnya oleh Bumi. Jadi nanti mohon Bumi apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan ini, mohon dibetulkan Bumi. Oke. Nah, sebelum kita mulai acaranya, Bapak Ibu, saya harapkan sekali hadir di sini sepenuh hati. Yang di rumah yang sedang memikirkan masalah-masalah di rumah, tolong dilupakan dulu. Ibu-ibu yang usianya menumpuk, ada nih, dilupakan dulu. Kita hadir sepenuhnya di sini, baik secara fisik maupun secara namanya mindfulness. Nah, untuk membantu kehadiran Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil posisi duduk yang paling enak. Silakan ambil posisi duduk yang paling santai, yang paling enak. Kemudian tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung, ditahan 4 detik, 1, 2, 3, 4, lepaskan melalui mulut pelan-pelan, rasakan 4 kali. 1. Sekarang yang kedua, tarik, tahan 4 detik, lepaskan pelan-pelan. 1 kali lagi, lepaskan. Terakhir, gak usah dilepas. Kalau panjenengan ikhlas monggo. Baik, terima kasih. Semoga dengan Bapak Ibu memfokuskan diri pada kegiatan ini, nanti harapannya nanti acara ini dapat berjalan lebih nikmat. Gitu. Nah, supaya nanti kita tidak ada masalah batin di antara kita akan kesepakatan kelas dulu. Saya menawarkan ini. Yang pertama, tepat waktu, kayaknya tadi sudah tepat ya. Targetnya jam 1:15 sudah dimulai. Setuju Bapak Ibu? Nanti kadang-kadang saya diketik mengikuti kegiatan dengan tertib. Sepakat? Sepakat nih? Menghargai pendapat orang lain. Sepakat? Yang keempat, jika salah satu berbicara, yang lain mendengarkan. Sepakat?
jadi nggak ada yang elong-elongin. Kemudian yang kelima, meminta izin jika hendak meninggalkan ruangan. Sepakat? Sepakat belum? Oke, yang terakhir, datang dengan senang, pulang dengan bahagia. Jadi nanti Bapak Ibu intinya selama sesi ini selalu berbahagia. Perlu ditambahin atau tidak? Kesempatan kelas ini? Atau cukup? Cukup ya? Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita pelajari ini adalah sekolah berbudaya positif yang mempunyai 3 ciri pokok. Yang pertama, keharmonisan dan keamanan. Apakah di kelas kita sudah harmonis atau belum? Apakah sudah aman di kelas kita atau belum? Kemudian siswanya sudah merasa aman dan nyaman atau belum? Siswanya sudah menjadi diri mereka sendiri atau belum? Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu di hadapan panjenengan sudah tersaji kertas, bukan hidangan ya, tersaji kertas. Silahkan Bapak Ibu membuat sebuah gambar harapan Bapak Ibu di sekolah kita itu seperti apa besok yang ingin kita capai sih? Yang seperti apa tuh yang Bapak Ibu harapkan? Silahkan Bapak Ibu, tolong saya dibantu membuatkan sebuah gambar tentang harapan Bapak Ibu tentang sekolah kita di kemudian hari. Boleh gambar, bukan tulisan, boleh coretan, apa saja, monggo. Bu, memang belum dapat ini, belum dikasih di kertasnya. Monggo, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengira-ngira, oh sekolah saya itu besok saya pengennya seperti ini loh. Gambar aja, yang gambar bebas yang menunjukkan bahwa itu adalah lukisan hati Anda. Nah, bebas. Monggo. Minta Pak Dito. Tentang apa saja yang Bapak Ibu harapkan ke depan di sekolah kita. Nah, aku tak tulis. Ya. Mungkin gedungnya lantai 5 boleh, monggo, nggak apa-apa. Gambarnya bebas. Nanti karena keterbatasan waktu, nanti saya muter aja nih, saya lihat siapa yang menarik perhatian untuk menyampaikan pendapatnya atau makna dari yang ditulis itu. Monggo. Yang di belakang komandan betul nih? Alhamdulillah. Yang itu salah ya Pak. Sehat. Pulau tulisi gitu. Tidak apa-apa, tulisi tidak apa-apa. Pasti tambahin gambar. Karena sekarang kan lagi zaman-zamannya berdiferensiasi, jadi bapak yang suka menggambar ya mau belajar, yang suka menulis, nulis saja. Satu menit lagi. Tiga 30 detik. Tiga 30 detik lagi. Lima detik, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup ya? Nah, silakan Bapak Ibu siapa yang mau menyampaikan pemikirannya, dipersilakan. Monggo.
Yang sudah siap? Masa Bapak Ibu guru ditunjuk? Kelihatannya harusnya menunjukkan diri loh. Mungkin kita awali dari Bumi biar yang lain semangat ya. Gambaran sekolah di SD 1 yang di masa depan yang nomor 1, ruang lantai 2 selesai semua. Kemudian murid, orang tua, warga sekolah nyaman. Kemudian dalam PPDB murid tidak kekurangan dan semua warga sekolah berprestasi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena saya kepala sekolah dan pembelajaran jadi harapan yang luar biasa, harapan yang sangat tinggi dan seharusnya sudah menjadi alat gerak kita ke sana. Kemudian yang lain tadi Bu sudah mengakali. Hanya Pak Anang senyum-senyum ini. Pak Anang ya, monggo Pak Anang. Harapan Pak Anang untuk sekolah kita. Gambaran sekolah untuk masa depan. Yang pertama, sekolah nyaman, sehat dan berprestasi. Yang kedua, mengedepankan etos kerja yang belajar. Tepuk tangan dong untuk Pak Anang. Sekolahnya nyaman. Kayaknya tadi dari Bu dan Pak Anang sama-sama menginginkan sekolahnya nyaman ya. Yang di sebelah sini belum nih. Monggo siapa? Dari sebelah utara. Gubernur nanya senyum-senyum nih biasanya mau atur ini. Terima kasih Pak. Tadi disuruh menggambarkan, jadi saya cuma menggambarkan. Saya di sini menggambarkan gambaran sekolah SD 1 yang akan datang. Ya, gambarnya seperti air yang selalu dibutuhkan dan menyejukkan bagi orang-orang di sekitar sini. Singkat, padat, dan penuh dengan filosofi yang luar biasa. Yang sudah tiga, satu lagi ya. Baris ini belum nih, baris ini. Baris yang nomor 2 dari utara. Monggo yang mewakili. Siapa? Monggo, belakang, mau? Bu Inung kayaknya gambarnya bagus. Monggo Bu Inung. Terima kasih Pak Dito waktunya. Saya menggambarkan di sini karena SD 1 Bantul belum memiliki aula yang sangat besar. Jadi saya bertitik gambaran SD 1 Bantul mempunyai aula yang sangat besar, bisa memfasilitasi bakat dan minat seluruh siswa. Terima kasih. Baik, jadi tadi nanti dari Bu Mbak Ismi tidak dikumpulkan jawaban dari teman-teman monggo. Yang sudah menyampaikan dikasih nama boleh. Saya lihat dari 4 wakil tadi harapannya sudah sangat bagus, semua demi kemajuan di sekolah kita. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi harapan Bapak Ibu semua sudah terletak harapan-harapannya. Kemudian berkaitan dengan budaya positif itu ada beberapa poin yang akan kita capai untuk menuju ke sana. Cara supaya sekolah kita itu berbudaya positif itu ada 7 poin yang harus dipahami. Cukup banyak. Dan ini satu sama lain saling berangkai. Yang pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar yang kita sudah tahu semuanya, yaitu tentang kurikulum merdeka, perubahan itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Jadi ada disiplin, biasanya kita tahu kan disiplin aja. Sekarang ada disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, double M salah tulisnya. Kemudian adanya keyakinan kelas, ini juga beda loh Bapak Ibu. Biasanya kita menulisnya peraturan kelas, Pak. Sekarang keyakinan kelas, itu sudah ada yang mulai yakin. Ya, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, yang pertama dari perubahan paradigma belajar yang yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, karena kita mengarahnya sekarang adalah perubahan yang sesuai dengan metodenya Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntun sebuah kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini Bapak Ibu saya sudah paham. Kalau kita berdalam lagi, mungkin yang perlu kita bahas kodrat alam itu seperti apa yang ada pada anak. Nah, kodrat alam ini adalah keadaan diri yang sudah melekat secara alamiah sejak anak itu dilahirkan. Contohnya apa? Yang bisa mungkin kita tahu. Kodrat yang sudah ada sejak belajar, misalnya bakat itu menurut Ki Hajar Dewantara sudah ada sejak anak itu dilahirkan. Jadi berbeda dengan teori tabula rasanya orang luar negeri. Kalau teori tabula rasa itu beranggapan bahwa orang lahir itu seperti kertas yang kosong, mau ditulis apa saja di atasnya itu tergantung ayah ibundanya, tergantung ibu gurunya. Kalau Pak Hadi beda, bahwa anak lahir sudah membawa kodrat. Nah, kodrat. Kemudian yang kedua, kodrat zaman, yaitu kekuatan potensi yang ada di dirinya yang berubah dan secara dinamis berubah sesuai dengan kultur budaya. Jadi kodrat zaman misalnya saat ini kan kita zamannya lagi zaman IT gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar anak ya sesuai dengan kodrat zaman sekarang saat ini. Jangan sampai mengajar kok tanpa ada sentuhan-sentuhan teknologi di sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, menurut Kak Hadi, ilustrasi ketika kita mengajar adalah sama seperti saat kita menanam padi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubah tanaman padi ini menjadi tanaman yang lain. Misalnya aku mau merubah tanaman padi ini mau berubah jadi apel, nggak bisa. Karena sesuai kodrat anak tadi, Bapak Ibu hanya bisa mendampingi anak untuk menuntun, memupuk, kemudian mengayomi, terus apalagi kalau memberantas hama-hamanya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menuntun bakat-bakat yang ada di dalam diri anak. Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan misalnya seorang anak yang senangnya main voli, nggak boleh. Kamu akan saya rubah sebagai guru, bakatmu menjadi main bola pingpong. Jadi kemudian yang terakhir tugas guru menurut Kak Hadi adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu untuk perubahan paradigmanya. Jadi intinya nanti Bapak Ibu guru adalah saat ini mengusahakan sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan kodrat anak dan kodrat anak tadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke disiplin. Bapak Ibu, pemahaman disiplin ini dari waktu-waktu berkembang. Tapi pada awalnya disiplin ini berasal dari kata disker yang artinya adalah
adalah belajar. Kemudian berkembang, akhirnya ada yang menemukan kata disiplin yang artinya pendidikan dalam pengembangan harkat, spiritualitas dan kepribadian. Nah, ada seorang pendapat lagi. Awalnya ini saya kira teman saya ini Suharismi, tapi pada hari fotonya ternyata bukan jadi teman saya. Bahwa disiplin adalah suatu kepatuhan seorang mengikuti peraturan akibat dorongan dari dalam yang agak beda dengan kita saat ini yang ini dorongannya itu loh. Sekarang kita banyak mendisiplinkan siswa dengan memaksa siswa tidak boleh terlambat, apalagi tidak boleh buang sampah tidak pada tempatnya, terus tidak boleh apa lagi. Nah, ketika sebuah aturan itu bersifat memaksa, maka yang muncul adalah bukan dari dalam diri, bukan kesadaran internal, tapi disiplin yang muncul adalah disiplin dari dorongan eksternal. Nanti kita akan lihat mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap siswa, yang dorongan dari dalam ini, apa dorongan dari bapak ibu guru yang setiap hari moyak-moyak terus, nanti kan kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, untuk membelajarkan disiplin positif supaya tidak Bapak Ibu sudah kelihatan agak ngantuk, silakan Bapak Ibu menghadap teman yang satu bangkunya. Boleh berhadapan-hadapan. Yang tidak punya teman, hadap sendiri. Silakan berhadapan-hadapan. Sama Pak, sama dari belakangnya ada. Baik, silakan. Salah satu di antara Bapak Ibu tolong dikepalkan tangannya yang kuat, tapi jangan ditonjolkan. Satu tangannya di kepala, satu aja, salah satu. Terus yang tangannya tidak kepal, tolong usahakan membuka kepala ini bagaimanapun caranya, terserah Bapak Ibu. Mau gini-gini kemudian ayo, coba diusahakan untuk dibuka kepalanya. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Dan mulai sini juga boleh gini. Gak bisa. Masa sih? Coba lagi. Wah, ini berhasil satu ini. Tepuk tangan ini baik pun ini. Tidak memperboleh. Berarti ada menyerah. Baik, Bapak Ibu, sebuah teori kontrol menyatakan tadi ada yang kontrol banget ini panang banget ini kulino ngarit. Jadi Pak, mungkin Pak Reki bisa buka. Ini juga nggak bisa. Ini udah nggak tahu. Nah, saya ini bukti bahwa ternyata kita bohong kalau kita bisa mengontrol orang lain. Mbak Ibu bisa membuka Bu Inung karena Bu Inung dengan berikutnya lagi kita lanjut nih Bapak Ibu. Tetap semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Masih sebenarnya. Saya udah nggak bisa ngelawan lagi masalahnya. Bapak Ibu, sekarang kita ajak Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kesininya pakai helm toh? Yang pakai motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu memakai helm? Ayo, siapa yang tahu? Alasannya apa? Keamanan benar? Ya, keamanan yang lain? Peraturan apa lagi? Dari kantor polisi. Menurut enggak Pak, yang di depan belakangnya Pak. Enggak lebih macam
agar Pak? Biar nggak panas. Oh, biar nggak panas. Nah, ya saya pernah tanya. Berarti kalau alasannya adalah karena keselamatan, berarti itu dari motivasi intrinsik dari orang itu. Karena kalau naik motor bisa jatuh, terus sakit kan gitu ya, namanya helm. Kan saya tanya, ketika bapak ibu pergi ke warung sebelah pakai motor, pakai helm nggak? Ya, berarti bukan karena keamanan dong, karena ke warung sebelah juga bisa jatuh. Tapi resikonya kan lebih sedikit Pak daripada yang di jalan. Iya, berarti kan intinya takut sama Pak Polisi. Iya dah. Ya. Pak, saya pakai Pak. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Iya. Berarti Bu sudah punya motivasi intrinsik untuk menggunakan helm. Tidak tergoyahkan. Alhamdulillah. Ya. Nah, katanya pengair itu karena biar nggak jatuh Pak, biar nggak sakit. Terus kalau warung kok nggak pakai ya? Mungkin motivasinya bukan karena dorongan intrinsiknya, lebih ke arah ya orang-orang polisi menjamin sih. Oh, Nanti tidak perlu matanya apa? belum katanya sama. Tapi belum pasti ya regulasi. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini COVID? Kenapa? Menghindari supaya tidak terlalu penyakit, supaya tidak memerlukan naik orang anggur di senennya wongsa RT. Nah, berarti kalau yang ini adalah motivasinya sudah motivasi intrinsik. Dimanapun ketika Anda keluar rumah tanpa perintah otomatis ceklek. Bahkan sampai saat ini ada yang kebablasan. Mana-mana masih pakai masker. Misterius dan Lebih misterius. Gitu ya itu. Jadi ini benar-benar yang intrinsik ya ini. Orang nggak bakal mau nih nggak pakai mana-mana tanpa disuruh pun pasti mau pakai ini. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki pertemuan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, Anda nih telat saya senang ya. Berarti motivasinya belum intrinsik. Nah ini yang akan kita hindari pada anak-anak. Nah itu ya pernah kerja. Kemudian, ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ini belum ada keyakinan sekolah kali ya. Jadi masih sampai sana juga. Keyakinan sekolah kita apa sih? Nggak tahu. Jadi kalau melanggar nggak tahu. Ya, gitu. Mungkin perlu ini ya keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh beberapa peraturan dan tadi saya sudah sampaikan adanya nilai kebajikan. Dalam aturan-aturan itu pasti ada nilai-nilai kebajikan yang harus yang kita capai. Misalnya aturan pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan yang pasti ditolak. Bertanggung jawab, betul. Bisa lebih dari satu nilai kebajikan. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa nih? Menghormati, toleransi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa nilainya? Disiplin, betul. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayang, betul. Dilarang menggunakan narkoba, hidup sehat. Ibu mana? Hidup sehat. Yang contoh apa tadi? Bareng ya.
Terus dilarang merokok, hidup sehat. Berjalan di kelas dan koridor, selamatan. Baik. Jadi kalau anak-anak sudah punya nilai-nilai yang diyakini, kalau berbuat kesalahan, tinggal ditanya, kita kan sudah punya keyakinan kelas nih. Terus keyakinan kelas mana yang melanggar? Ayo, kita, dia sudah merasa menemukan sendiri kesalahan. Maka dari itu nanti hendaknya kelas punya keyakinan kelas. Nah, kemudian bentuk-bentuk keyakinan kelas ini dapat kita terapkan dalam sebuah tabel. Misalnya nilai hormat, yang pertama nilai hormat, ya. Nilai hormat ini akan nampak pada siswa ketika yang pertama datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari. Jadi nanti kalau ada anak yang liwat menemui, ditanya aja kalau kita sudah punya keyakinan, nah kita punya keyakinan kelas untuk menghormati tidak? Lah kamu kok diam aja ketika lewat, nanti anak-anak oh iya bu, karena sebelumnya sudah punya nilai-nilai keyakinan. Kemudian yang nampak dalam nilai hormat ini juga mengembalikan kepada teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih ini sebagai bentuk yang nampak dari perwujudan nilai hormat. Ini kalau dibahas banyak sekali karena nilai-nilainya juga banyak, ini cukup satu saja. Kemudian yang nilai hormat yang tidak nampak ada di sini. Acuh kepada teman, membalikan barang, mengembalikan jumcangnya, ya, ini berarti nilai hormatnya belum nampak. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ada contohnya tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum, semuanya menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang mengancam. Kalimat dilarang menyontek, ketat banget ya. Tidak mengambil sendiri saat pelajaran, itu kita rubah dengan sebuah kalimat yang positif. Ini berarti itu saja, ini juga menyimak penjelasan guru. Jadi kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi ketika anak mengingatnya bukan seperti niat sebuah kekerasan, tapi sebuah nilai-nilai yang baik yang perlu ditaati. Misalnya berbicara keras di kelas, di sini kesepakatannya dirubah dari berbicara yang sopan dan baik. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, setelah paham tentang keyakinan kelas, kemudian berikutnya adalah kita akan berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia yang pertama, yang di tengah dulu. Nih, bertahan hidup lah. Kasih sayang banyak kalau nggak hidup. Hidup dulu nih, bertahan hidup dulu. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, saling mencintai. Kemudian ada penguasaan, jadi ada kesenangan, kebebasan. Semua orang termasuk murid kita membutuhkan ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita penuhi dalam menuntun murid-murid kita. Menuntun dengan kasih sayang, dengan mereka menghargai bahwa mereka sebenarnya juga butuh kekuasaan luar anak. Orang yang makmur. Kemudian anak-anak juga butuh kebebasan. Anak-anak juga butuh kesenangan. Jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu tidak melupakan 5 konsep kebutuhan dasar
manusia. Jika ini terpenuhi, anak-anak kita pasti akan nyaman sesuai dengan budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh biar nggak ngantuk, saya kasih tugas aja deh. Bapak Ibu misalnya ini ada sebuah kasus, sebutkan nanti Bapak Ibu menyebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Kebutuhannya ada ini ya, 5 tadi ini ya. Nanti dari kasus ini kira-kira mana kebutuhan yang penting dibutuhkan. Kasusnya gini, atau yang kelihatan itu biar baca aja deh. Nah, ini Kak Ibu tanya coba baca nih atau ini. Ya Kak Ibu, tolong dibaca. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berharga dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Terima kasih banyak. Kok benar ya? Ini tadi bukan? Ini. Ini. Iya. Ini kan? Kasusnya ini. Bener. Mau diulang lagi? Jika ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas, katanya kelas tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya anaknya itu ngerjakannya sambil nyanyi, nah gitu. Berarti anak punya kebutuhan untuk kesenangan. Menganalisanya begitu. Kemudian ketika bisa mengadu, ibu guru tapi tidak menyapu hari ini padahal aku pakai cerita baru. Nah, berarti bentuk kasih sayang. Bucin. Nah, kalau bisa bilang, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja deh. Nah, berarti kebutuhan bisa adalah kebutuhan tentang kebebasan. Pengen sesuatu yang lebih bervariasi. Kalau bisa bilang, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu berarti dia butuh penguasaan. Jadi ternyata anak murid kita juga butuh penguasaan. Ini yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas itu paling tidak mempunyai fungsi sebagai kontrol untuk siswa. Walaupun tadi saya sampaikan kita tidak bisa kontrol anak-anak kita. Adalah bohong kalau kita bilang anak itu berada di bawah kontrol saya. Nah, terus bagaimana cara supaya menyadarkan anak supaya bersedia dikontrol? Ini ada sebagai pengantar, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kelima posisi ini mempunyai implikasi yang berbeda terhadap anak, dan nanti hasilnya juga akan berbeda juga. Nah ini. Nah, yang pertama posisi penghukum biasanya
nanti Bapak Ibu akan coba berbicaranya biasanya lebih keras dari yang lain. Kamu dibilang ini mau ini, nah, di posisi penghukum. Kemudian pada posisi membuat perasaan bersalah, biasanya seorang guru bilang begini, kamu udah dikasih tahu toh kalau hari Jumat tuh pakai kaos, koma pakai baju batik kan, guru jadi malu, nah, gitu. Anaknya jadi merasa bersalah. Ini cara mengontrol yang penghukum dan pembuat merasa bersalah ini kurang pas. Kemudian posisi yang pengontrol sebagai teman, bahasanya lebih santai. Ditanya misalnya kan masuk, kamu kemarin kemana aja masuk? Nah, itu berarti posisi Anda adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu sebagai pengawas. Dan di mana aja kamu kemarin nggak kelihatan gitu. Mantap. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini dalam mengontrol kita berkomunikasi dengan siswa, berkolaborasi sehingga nanti anak akan menemukan sendiri kesalahan-kesalahannya. Ditanya dari komunikasi maunya gimana, kok bisa begitu. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira posisi mana Bapak Ibu saat ini? Ya, sering menghukum, nggak apa-apa Bu, sampaikan aja. Sering membuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai teman. Oke, sebagai teman. Ada lagi yang lain? Semuanya? Sebagai pemantau juga? Semuanya ya, baik. Nah, ini ada sebuah contoh kasus. Ada sebuah kasus begini, nanti Bapak Ibu tugasnya mencari penerapan disiplin apa yang akan dilakukan sehubungan dengan kasus ini. Contoh yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Timur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya berikan 1 menit untuk berpikir, silakan. Nanti yang sudah punya solusi boleh dibantu ya. Ya. Ini Pak harusnya punya solusi apa Pak Riki biasanya nih. Ayo. Monggo. Karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya biasa melakukan ini. Apa ditunjuk lagi? Ditunjuk lagi? Ini ya, kira-kira tindakan yang Anda lakukan seperti apa? Ini yang di depan sendiri belum berpendapat, monggo. Belum paham. Iya, ini sebenarnya mana? Kan tadi kesepakatannya berarti yang ngomongnya. Gunakan sosial media secara bijak. Maksudnya bilang gimana? Ini anaknya dipanggil mau dinaik konselingnya anak anjuran untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Oke, anaknya baru dipanggil. Ibunya nggak usah dipanggil ya. Sadar siapa yang dikontrol oleh gurunya? Bukan gurunya yang memaksa untuk mengontrol anak, tapi anak sadar, oh saya memang harus begini, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini sudah mengontrol tindakan lama tindakan. Kemudian yang tadi yang terakhir, bahwa motivasi yang ada di diri anak
itu hanya bisa kita kontrol apabila anak itu sadar bahwa dia bisa dikontrol. Kira-kira seperti itu dari slide ini maksudnya. Nah untuk berkaitan dengan kontrol, biasanya kita sering untuk menguasai anak itu kan nanti kalau kalian tidak buat PR-nya saya kalikan 5, yang tadinya 5 jadi 25. Nek ulo, kira-kira begitu. Nah, ini Bapak Ibu ada juga yang berupa konsekuensi. Konsekuensi itu kalau kamu mengorek-orek bukunya temanmu, maka kamu harus ijoli. Ya, itu namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungan timbal saling mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa pernyataan. Tolong saya dibantu ini masuk dalam konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan menambah lagi, saya tidak akan menambah lagi. 100 itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Nanti kita akan tahu hukuman itu sebenarnya apa orang. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman nggak ada hubungannya untuk apa tuh lanjut, nggak ada hubungannya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Kalau anak-anak, kalau kalian orek-orek harus tanggung jawab bersihkan, konsekuensinya begitu. Terus langsung aja deh. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham betul mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Nah, ini adalah sebuah teori motivasi dari coachnya. Kalau sekarang coachnya motivasi eksternal pelaku itu ada 2. Biasanya anak termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kamu kalau nggak buat PR, tak alihkan. Nah, kan berarti anak memiliki motivasi yang karena ya ingin terhindar dari ketidaknyamanan dari hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau menghilangkan dari orang lain. Bapak Ibu, paradigma saat ini bahwa Bapak Ibu memberikan hadiah itu sebenarnya hukuman apa imbalan. Ya. Kalau Bapak Ibu memberikan hadiah kepada anak yang paling pintar itu sebenarnya hukuman hadiah. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan membuat kuis, siapa yang paling jawabannya tepat sama si hadiah pulpen atau pas itu tangannya mulia. Itu menurut Bapak Ibu sebagai sebuah hadiah atau sebagai sebuah hukuman? Hadiah. Nah, mungkin betul ya hadiah bagi yang anak yang menerima. Satu anak yang menerima itu berbagai hadiah. Tapi bagi 27 siswa lainnya itu bisa jadi merupakan sebuah hukuman yang bisa mengakibatkan 27 siswa itu meri, mantel lagi, odong mereka terus menyeru hadiah, aku nggak tahu nangis. Nah, kelas 1 biasanya gitu. Nah, konsep hadiah ini saat ini sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Karena terus terang kalau yang dikasih hadiah itu anak-anak saja, justru akan menyakiti anak-anak yang lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar. Kira-kira begitu ya motivasi dosen. Kemudian untuk menjadi orang yang menginginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi internal dari anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang saya sering melihat Pak Guru olahraga, Pak Guru. Pun lanjut nih. Baik, tadi pendapatan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang lain.
Yuk. Ganti kasus? Oke, kita ganti Om. Oh, ganti ya? Oh, yang ini. Kira-kira gimana tuh cara mengadakan pendampingannya? Biasa gimana? Bu Kris sudah cek? Saya sudah siap. Mungkin untuk mengatasi hal seperti itu, kita kerjasama dengan orang tua, karena orang tua lebih leluasa dalam mengatur anak, mungkin juga waktunya lebih lama dalam penggunaan gadget atau HP, penggunaan media sosial. Itu butuh kerjasama dengan orang tua untuk mengawasinya. Itu Pak Dito mungkin. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak dan Bu Kris dulu. Ya, jadi bisa jadi Bapak Ibu punya sebuah solusi yang berbeda satu sama lain. Makanya dari itu kemarin perlu adanya sebuah kolaborasi. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di PJJ. Sama pertanyaannya, penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan? Mengapa yang sebelah sini belum? Oke, bawahnya itu Pak Uhud. Ini kayaknya hampir sama dengan yang sebelumnya nih Pak. Kalau saya mungkin akan menanyakan kepada si Anto, misalnya Anto itu murid saya, tentang perilaku yang sudah dia lakukan itu menurut dia benar atau salah. Kemudian dia nanti diminta untuk memberikan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, apa tujuannya gitu. Kemudian setelah kita mengetahui latar belakang si anak itu melakukan dengan apakah dengan iseng atau karena mungkin punya konflik dengan teman-temannya, nah baru kita telusur untuk mencari solusi dari apa yang dilakukan gitu. Jadi ini agak panjang. Baik, tepuk tangan untuk sebuah solusi yang sangat panjang. Ada proses komunikasi, ada proses ditelusur dulu kesalahannya di mana. Baik, ini Bapak Ibu kaitan dengan 5 posisi kontrol nanti. Bapak Ibu bisa kita amati satu aja saja. Motivasi itu lebih ke arah apa yang diperbuat oleh guru, kemudian menghukum itu dengan ini, kemudian berceramah itu merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi mungkin untuk Bu Uhud sudah cenderung ke arah manajer. Ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi Bu Uhud sekarang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru hendaknya betul ini jawabannya Bu Uhud. Luar biasa sebagai seorang manajer. Tidak langsung menjustis kamu salah, kamu harus pilih, tapi ditulisin dulu, ditanya-tanya dulu,
kasusnya gimana kok begitu. Nah, sehingga akan ditemukan solusi atas permasalahan itu justru yang menemukan adalah muridnya sendiri. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi ini adalah sebagai satu cara langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika bapak ibu mendapatkan seorang anak yang melakukan masalah, dipanggil dulu, misalnya di kelas misalnya kaca gitu, dipanggil dulu, distabilkan dulu identitasnya. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas ini tidak menyalahkan anak. Nah, tak apa-apa kamu mecahin kaca pada begini kedongkolannya. Gak apa-apa kamu mecahin kaca. Pak itu juga dulu pernah mecahin belasan. Jadi anak sudah. Nah, ketika sudah stabil, identitasnya sudah mulai stabil, maka langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan yang mirip ke kanan ini. Nah, tanya dia buku tadi, alasannya apa nak kamu melakukan itu? Kemudian bisa jadi ada cara lain nggak supaya kamu nggak seperti itu kan gitu. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kamu salah, nah keyakinan kelas mana yang melanggar? Maka anak harus tertanam di dalam hati bahwa itu tidak boleh dengan sangat kuat. Nah, lalu setelah ini anak ditanya yang terakhir adalah terus besok apa yang kamu lakukan supaya ini tidak terulang lagi. Jadi menyadarkan anak untuk menemukan jati dirinya tanpa menyakiti perasaan anak kita yang disebut dengan restitusi. Sehingga anak bisa kembali di kelompoknya, bisa diterima oleh teman-temannya, bukan hanya diterima, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, ini tujuan kita pembelajaran hari ini sampai di titik akhir adalah untuk mengembalikan anak supaya diterima ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan dengan karakter yang gagal. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, ini contoh penanganan restitusi kelas. Mohon maaf, artisnya baru ajar-ajar, nanti kalau banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Artisnya baru jalan. Contoh penanganan restitusi, ada anak yang tidak melanggar peraturan kesepakatan kelas. Selamat pagi Talita. Ayo, silakan duduk di sini. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Ya, benar. Apa kamu kemarin masuk saat itu memberikan PR? Pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Pak Dito juga pernah melakukan kesalahan. Tapi semua orang pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira kenapa kalau tidak menceritakan?
Ya, bagus. Baik, Pak Dito sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan. Semoga besok bisa dilakukan betul-betul ya. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak Dito. Silakan boleh kembali ke kelas. Wah, pasti menyenangkan sekali ya. Pak itu juga pasti senang tuh kalau diajak jalan-jalan ke Malioboro. Tapi apa kamu yang lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Kamu masih ingat kegiatan sekolah kita? Kira-kira kegiatan sekolah yang mana yang kamu langgar? Nah, kira-kira kamu bisa melakukan apa agar kamu bisa menerapkan aturan sekolah yang sudah kamu yakini? Mungkin ada yang lain? Nah, berarti kamu sudah paham tentang tata tertib di sekolah kita ya. Baik. Selanjutnya kamu sudah paham, nanti bisa dilaksanakan. Sekarang cukup silakan bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu menyiapkan sebuah kesepakatan kelas yang diyakini kebenarannya oleh siswa, kemudian menggunakan posisi manajer sebagai pengelolaan kelas dan menyelesaikan masalah menggunakan metode restitusi. Ini intinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bisa ditanyakan, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Oke, Bapak Ibu, monggo tadi sudah disampaikan oleh Pak Dito tentang berbagai hal, disiplin positif, restitusi dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Monggo, monggo Bu. Pak Dito, saya tidak akan bertanya, tetapi saya sudah melaksanakan apa yang disampaikan Pak Dito. Ketika itu ada kelas 2 itu kehilangan uang. Kemudian bu guru kelas itu melaporkan ke saya. Kemudian kita lihat di CCTV begitu, memang dia melakukan. Kemudian anak itu tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain itu ketika pulang sekolah kita ambil. Kemudian kita tanya, kamu tahu tidak kenapa dipanggil ke Pak Kepala Sekolah? Dia menjawab, saya tahu Bu, gitu. Apa? Saya mencuri uang, gitu. Betul, ini betul dilaan dari anak. Saya mencuri uang. Terus kita tanya, mencuri itu baik apa tidak? Tidak baik Bu. Kenapa tidak baik? Dia bisa menjawab,
karena nanti yang dicuri itu akan mencari-cari uangnya dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan dan saya tidak tahu apakah di sekolah itu ada kehilangan uang lagi. Ternyata kok ada lagi dia Bu Selvi ketemu belum? Nah ini padahal anak itu sudah sudah tahu, kemudian sudah kita sampaikan ke orang tuanya bahwa anak itu melakukan mencuri, alasannya apa? Yaitu untuk jajan dan sebagainya. Kita tanya orang tuanya, anak itu juga diberi uang saku ternyata. Dia itu melakukan mencuri itu dengan beraninya, karena di depan di belakang itu ada 5 orang anak yang sedang berbincang begitu. Dia langsung ambil ditaruh di saku seperti biasa itu. Nah itu Pak Dino sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah, tapi saya tidak tahu kenapa dia itu sudah sadar, sudah tidak akan mengulangi lagi, tapi kok ada acara kehilangan lagi, tapi belum kita temukan dia bisa lebih karena belum waktunya tidak kita belum tahu kapan hilangnya uang itu. Kalau itu ternyata dia itu kalau mengambil pagi-pagi sudah 2 kali itu pagi-pagi. Setelah ketika temannya memasukkan tas, kemudian temannya keluar, dia anak itu masuk, kemudian langsung beroperasi begitu. Betul ini anak-anak perempuan Bapak Ibu. Saya sudah 2 kali mendapatkan 2 anak. Yang satu itu ketika mengambil HP temannya, itu sudah kita laksanakan dan sampai saat ini anak itu juga pede saja, sudah bermain dengan teman-temannya. Jadi kita tidak menjadi seperti yang disampaikan Pak Dino tadi, kita tidak menghukum dan sebagainya. Jadi dia tetap aman-aman saja sampai kelas akhir begitu. Itu jadi Pak Dino dan teman-teman semua bahwa SD1 itu sudah menerapkan apa yang disampaikan Pak Dino tadi. Terima kasih Pak Dino. Ini adalah untuk penguatan kita semuanya. Terima kasih Bu Umi. Dari Pak Cito ada tanggapan? Itu adalah sebuah tindakan dari seorang manajer yang sangat luar biasa. Terutama monggo teman-teman sekalian, apa yang sudah dilakukan Bumi, karena itu sudah terbukti kebaikannya, kita tolakkan ini Bapak Ibu, kita jadikan sebagai contoh untuk kita tiru, karena permasalahan di sekolah kita ini banyak, tidak semuanya harus sampai ke Bumi untuk masalah-masalah PR dan lain-lain, kalau sampai ke Bumi. Nah, jadi Bapak Ibu harus juga mencoba untuk menerapkan model ini, dan restitusi ini bukan sebuah senjata pamungkas. Artinya soal restitusi itu berhasil itu tidak, harus ada proses. Bisa jadi dalam 1 kali restitusi sukses, bisa saja butuhkan 2 kali. Yang jelas ini adalah sebuah metode untuk penanganan kasus di sekolah. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Umi atas fasilitasnya, kepada teman-teman semua atas supportnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Dino. Terima kasih atas segala ilmu hari ini, dan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sepertinya untuk kita praktek segitiga restitusi sangat banyak kesempatan bagi guru kelas. Nah, seperti kemarin dari Bu Krisna itu sampai 3 hari dulu double bobo ya, sampai Bu Krisna geses opo meneh. Itu benar-benar terjadi di kelas 6. Yang kelas 6 ambil kata dari Bu Seti mungkin juga ragamnya banyak sekali. Dan di kelas-kelas yang lain, kelas 1 mungkin kita bisa mencoba dari kelas 1 yang sering
Gedor-gedor itu yang sering keluar kelas, mari kita praktekkan hal-hal yang disampaikan Pak Wito, dan mudah-mudahan nanti juga berhasil untuk kebaikan di SD 1 Bantul semuanya. Amin. Dan Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga Pak Wito selaku narasumber kegiatan siang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.